Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Malam hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan malam kita, dan kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan lewat taburan kebenaran firman Tuhan malam ini. Mari buka hatimu, biarkan izinkan Tuhan bekerja melalui setiap hidup kita, karena kita percaya bahwa di dalam setiap benih firman Tuhan ada janji, ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Mari angkat hatimu bersama pada malam hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Angkat hatimu dan angkat hidupmu untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan. Sama-sama di dalam hadirat Tuhan kita mau katakan, Yesus, Engkau yang menjadi kebenaran, yang telah menyelamatkan hidup kami. Kau telah memberikan hidupmu, dan kami tahu pengharapan kami pasti di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur malam ini kepadamu Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengar imanmu katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ini yang menjadi pengakuan iman kami di hadapan-Mu di malam ini, Bapa. Kami percaya ada mujizat, ada pengharapan yang pasti di dalam Engkau, Tuhan. Engkau yang menjadi andalan di dalam hidup kami, dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kami alami di dalam setiap pribadi kami. Dan malam hari ini Tuhan, dengan hati yang rindu akan pribadi-Mu, dengan hati yang haus akan lawatan jemaat-Mu Tuhan, kami datang bersama-sama di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Layakan kami setiap umat-Mu untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dan biar setiap benih-benih yang kami terima di malam hari ini itu mendapat tempat yang terbaik di setiap tanah hati kami. Tuhan, remakan setiap kebenaran firman-Mu itu. Dan kami percaya, kami mau berkata dengan iman di malam hari ini, hai iblis, engkau tidak berkuasa, engkau tidak berhak untuk mencuri setiap benih-benih firman yang ditaburkan di dalam hati kami di malam ini. Kami percaya setiap benih apapun itu Tuhan yang engkau sampaikan melalui hamba-Mu, itu mendapat tempat yang terbaik di dalam setiap hati kami Tuhan, dan berbuah-buah lebat di dalam setiap perjalanan iman kami Bapa. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu, serta kami mau belajar untuk melakukan di sepanjang hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang bersama dengan kami di malam hari ini, mengikuti renungan malam ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan beban mereka, sakit mereka Bapa. Mari ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan setiap hidup mereka. Biar semangat yang baru, kekuatan yang baru, pemulihan dari Tuhan itu mulai mengalir di dalam setiap kehidupan mereka. Dan malam hari ini mereka mengalami lawatan sukacita Tuhan, itu mengalir menjamah setiap pribadi mereka Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini, bahkan di dalam setiap hidup umat-Mu dimanapun mereka berada di malam hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan malam ini. Untuk bungkus dengan kuasa-Mu, pengurapan Tuhan mengalir bagi kami semua. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Pada hari ini di tanggal yang ke-30 Juni tahun 2020, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat pertama sampai yang ke-16. Kisah Rasul pasal 20 sendiri ada 38 ayat. Kita akan bagi dalam 2 kali. Harapku pada malam hari ini Kisah Rasul pasal yang ke-20 ini masih dalam serangkaian perjalanan misi Paulus yang ketiga kalinya. Ya, kita tahu
bahwa perjalanan misi Paulus yang ketiga dimulai dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-22 sampai seterusnya. Nah, saudaraku, malam hari ini kita akan lihat di Kisah pasal yang ke-20 dan kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, dalam perikopnya dari Makedonia ke Troas. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ayat 2. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ayat yang ketiga. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ayat 4. Ia disertai oleh Sopater Anapirus dari Berea dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Titikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang kita sudah pelajari sampai sejauh ini, bahwa dimanapun kehadiran Paulus dan teman-temannya, khususnya Paulus dalam pemberitaan Injil, maka dia tahu persis apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakannya di tempat tersebut. Bahwa ia adalah utusan, ia adalah seorang rasul yang dipilih untuk mengabarkan, untuk memberitakan pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran, mengabarkan tentang Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, bahwa kemarin kita sudah melihat ketika dia di Efesus, pada saat yang bersamaan ketika dia mengumpulkan, membentuk sebuah kumpulan murid-murid di sana, ya, orang-orang yang dikumpulkan yang percaya, ya, akan pemberitaannya dia, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Maka secara intensif dia mengajarkan kepada mereka setiap hari, berbicara di ruang kuliah Tyrannus yang memisahkan. Jadi dia mengajar kepada mereka, ya, dan akibat daripada pengajaran tersebut dan murid-murid yang terkumpul ini memberikan hidup mereka untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Maka kata firman Tuhan di situ kita baca dan pelajari, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, ya. Bahkan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, saudaraku, maka itu diletakkan atas orang sakit, maka mereka menjadi sembuh, dan juga atas roh jahat keluar dari orang yang dirasukinya. Ya, saudaraku, bahwa makin masyhurlah nama Tuhan, makin dikenal di tempat, di kota tersebut, baik oleh orang Yahudi, ya, dan juga oleh orang-orang Yunani. Nah, saudaraku, bahwa keajaiban Tuhan terjadi. Ada orang yang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah juga melakukan perbuatan-perbuatan, yaitu melakukan perbuatan sihir, dan mereka mengaku di muka umum, dan mereka membakar kitab-kitab sihir tersebut yang nilainya ditaksir 50.000 uang perak, nilai yang besar pada saat itu. Nah, pada saat yang bersamaan Paulus mengumpulkan, tetapi di satu saat yang bersamaan juga ada seorang yang bernama Demetrius juga yang mengumpulkan kumpulannya dia, ya, yang ingin menghambat, ya, yang ingin memberikan tekanan, bahkan ingin menghambat apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia mengumpulkan tukang-tukang dan para pekerja yang ada di usahanya dia, dan ketika dia mengumpulkan, saudaraku, maka seisi kota pada saat itu menjadi kacau balau, dan mereka ingin, saudaraku, dan itu yang kita pelajari, bahwa kumpulan yang dibentuk oleh Demetrius ini ingin menghalangi jalan Tuhan. Jadi ada satu kumpulan yang dibentuk oleh Paulus, umat Tuhan yang terbentuk, murid-murid yang Kristus ini, mereka bertumbuh dan dipisahkan dari dunia, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, supaya mereka menjadi
umat kesayang Tuhan, dan sesudah itu mereka dilengkapi, diperlengkapi, mengetahui Tuhan, kedewasaan penuh, tidak dapat digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tapi pada saat yang bersamaan juga, saudaraku, Demetrius menimbulkan huru-hara, mengumpulkan orang-orang untuk juga menentang apa yang dilakukan oleh Paulus. Nah, saudaraku, di pasal yang ke-20 kita baca bahwa setelah reda keributan itu, jadi setelah keributan tersebut reda yang ditimbulkan oleh Demetrius, aku terkasih bahwa setelah oleh karena ada panitera kota yang datang menasihati mereka, ya, supaya kalau bila ada perkara hukum, ya, antara Demetrius dengan Paulus, maka silakan dibawa kepada hukum, ya. Jangan sampai, saudaraku terkasih, maka di situ kalau ada yang mengajukan dakwanya, silakan maju kepada pengadilan, ya, dan ada yang bisa mengadilinya, ya, supaya maksudnya sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita mukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Nah, saudaraku, kalau ada perkaranya silakan dibawa pada persoalan hukum. Nah, saudaraku, berikutnya di situ kata firman Tuhan, setelah reda keributan itu, ya, saudaraku, bahwa setelah keributan itu reda, maka Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Jadi bahwa kondisi yang terjadi tersebut, hati murid-murid jadi gelisah, jadi khawatir, jadi takut, ya, dengan situasi yang ada pada saat itu. Situasi yang begitu kacau balau pada saat itu. Nah, saudara, oleh pertolongan Tuhan sehingga ketika keributan terus menjadi reda, maka Paulus tahu betul apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dikerjakan. Murid-murid yang dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, maka saudaraku yang terkasih, seharusnya Paulus ini yang harus lebih takut, ya, seharusnya. Kenapa? Karena dia yang menjadi sasaran, menjadi objek daripada keributan itu, saudaraku. Tapi saudaraku terkasih, bahwa kita melihat bahwa seorang yang bernama Paulus, utusan Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, dia mengetahui persis bahwa dia sebagai seorang utusan Tuhan harus tetap kuat di dalam Tuhan, ya, harus tetap kuat bahwa Tuhan yang memilihnya, Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang mengutusnya. Maka itu artinya juga dia menguatkan setiap langkahnya kepada Tuhan. Karena saudaraku, tidak hanya pada kejadian ini saja terjadi di Efesus, bahwa dalam pengalaman perjalanan misi maka sudah ada begitu banyak persoalan atau hal-hal yang seperti ini yang dijumpai. Ya, saudaraku, bahwa di berbagai tempat ada begitu banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda. Dan dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lainnya, saudaraku terkasih, bahwa ini semakin menguatkan kepercayaan Paulus kepada Tuhan. Makanya kita baca, saudaraku yang terkasih, bahwa di dalam tulisan-tulisannya ia mengatakan bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Bahwa ini memperkuat bagian batin kita, bagian dalam ini. Maka itu ditulis di Korintus, ya, dia menyampaikan demikian. Bahwa itu karena berdasarkan apa yang dialami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudaraku, pada posisi itu yang saya katakan bahwa saudara seharusnya dia yang mengalami kekhawatiran karena dia yang menjadi sasaran. Tetapi murid-murid ini waktu dikumpulkan dan dia melihat kondisi mereka dalam kegelisahan, dalam ketakutan, ya, kekhawatiran yang demikian, maka ia datang dan menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka. Dia tahu persis bahwa dia harus, murid-murid ini yang telah terkumpul menjadi orang yang percaya, yang telah dipanggil keluar daripada kegelapan, yang telah dipanggil dengan berbagai macam latar belakang mereka. Ada yang diselamatkan dari mereka pernah berhubungan dengan kuasa-kuasa jahat, ya, kuasa kegelapan yang ada di Efesus sana. Nah, ketika mereka yang sudah dipilih ini dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan, dan dalam kondisi yang demikian, saudaraku, maka Paulus menguatkan hati mereka, ya, dengan nasihat firman Tuhan, manggil dan menguatkan hati mereka, ya. Jadi ia memberikan supaya dorongan firman Tuhan supaya mereka tetap kuat kepada Tuhan, ya, memotivasi mereka, mengajarkan nasihat firman Tuhan supaya mereka tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan, berpengharapan kepada Dia yang telah memanggil mereka, bahwa Dia yang telah memanggil mereka itu adalah Tuhan yang setia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa ini yang saya katakan, bahwa ini seorang rasul utusan Tuhan mengerti betul apa yang harus dikerjakannya di mana dia berada. Ketika ia berjumpa dengan saudara-saudara seiman
yang dalam kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, maka dia sebagai seorang rasul Tuhan, hadirnya dia di tempat tersebut, apa yang harus saya lakukan buat murid-murid ini yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib, yang telah terkumpul menjadi orang-orang yang percaya, yang telah meninggalkan, bahkan kita pelajari bahwa mereka yang pernah tadinya melakukan perbuatan sihir dan sekarang mereka sudah diselamatkan. Dan dalam kondisi yang ketakutan seperti ini, dalam kegelisahan, apa yang harus dilakukan, dikerjakan? Maka ia menguatkan hati mereka. Saudaraku terkasih, dan ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kehidupan kita, bahkan kita juga dimanapun saudara kita berada, bahwa hadirnya saya dan saudara, kita ada di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita. Apa yang saya lakukan buat tempat di mana? Untuk para murid Tuhan di tempat tersebut, untuk setiap mereka yang telah dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Berita seperti apa yang kita bawa? Nasihat seperti apa yang kita sampaikan? Kabar seperti apa yang kita sampaikan kepada mereka? Saudaraku terkasih, bahwa nasihat-nasihat seperti apa yang kita utarakan untuk kita sampaikan kepada mereka. Saudaraku, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka harusnya bahwa setiap kehidupan kita, nasihat-nasihat kita sampaikan, perkataan-perkataan yang kita sampaikan adalah nasihat-nasihat yang membangun, yang menguatkan, yang mengangkat. Bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, saudaraku, bahwa memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan penerangan firman Tuhan kepada mereka atas situasi hidup yang mereka alami, yang mereka hadapi. Ya, supaya murid-murid ini, supaya mereka yang telah dipilih, yang telah dipanggil keluar kepada kegelapan ini, boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Bukan sebaliknya, bukan hadirnya kita untuk menimbulkan supaya mereka jadi tambah gelisah, tambah katur, oleh karena berbagai alasan yang ada. Kalau kita melihat kenapa sampai Demetrius akhirnya menimbulkan huru-hara, oleh karena dia merasa terancam dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ya, oleh karena dia merasa terancam. Dan kalau kita melihat juga di bagian yang lain tantangan, seperti misalnya keributan di Tesalonika, bahwa orang-orang Yahudi yang tidak percaya dengan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Paulus itu, saudaraku, maka mereka, kata firman Tuhan, menjadi iri hati. Dan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Ya, oleh karena iri hati terhadap apa yang dilakukan oleh Paulus. Tidak sedikit, ada banyak perempuan-perempuan, kata firman Tuhan, terkemuka yang percaya. Sejumlah besar orang Yunani yang takut akan kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka yang menjadi percaya. Dan akibat daripada hal tersebut, ada orang yang iri hati. Ya, dan karena iri hatinya mereka itu, sehingga mereka menimbulkan sebuah gerakan untuk memberikan ketidaktenangan kepada para murid, ya, memberikan kegelisahan. Dan ini juga yang terjadi para murid yang telah diselamatkan ini, saudaraku terkasih, bahwa mereka dalam kondisi yang boleh dikatakan baru menjadi orang yang percaya. Dan dalam perjalanan ini, saudaraku terkasih, maka sekarang ada sekelompok yang ditimbulkan oleh Demetrius ini, yang coba ingin, saudaraku, melakukan sebuah gerakan dan memberikan kegelisahan kepada mereka. Tapi saudaraku terkasih, Paulus sebagai seorang utusan Tuhan tahu persis, maka kita juga sebagai seorang murid Tuhan, siapapun kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dengan cara Tuhan memanggil setiap kehidupan kita. Dan sekarang hadirnya kita juga, kata firman Tuhan, sebagaimana Yesus katakan bahwa menjadi garam dan terang dunia, saudaraku, berarti hadirnya saya dan saudara, adanya kita ada dimanapun di antara para murid Kristus yang lain, hadirnya kita itu adalah menguatkan hati para murid untuk memandang kepada Kristus. Ya, duduk bersama, saudaraku, sebagaimana jemaat yang mula-mula dan juga perhimpunan yang dihimpun oleh Paulus ini, dan itu juga ditulis oleh Ibrani, bahwa saudaraku, mari kita, firman Tuhan, jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah kita, tapi mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bahwa antara sesama orang-orang yang percaya sebagai murid Tuhan yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya, Tuhan memanggil kita dengan latar belakang yang berbeda, dengan caranya Dia memanggil kehidupan kita, dan kita terhimpun menjadi orang percaya di tempat kita masing-masing. Ya, di daerah kita masing-masing, di bangsa kita, di mana kita berada. Artinya, saudara-saudara kita yang telah terhimpun dalam sekumpulan menjadi orang yang percaya ini, dengan berbagai macam latar belakang kita, dengan berbagai macam cara Tuhan memanggil kita, saudaraku. Dan di antara perkumpulan itu, saudaraku, masihlah ada murid-murid juga, saudaraku. Ada orang-orang percaya juga yang oleh karena keadaan, oleh karena situasi, maka mereka menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi bimbang.
oleh karena situasi, oleh karena berbagai macam hal. Dan hadirnya kita, saudaraku terkasih, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, saudaraku, hadirnya kita untuk menguatkan hati mereka. Supaya mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Supaya mereka terus melihat jauh ke depan bahwa tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa apa yang kita alami ini, saudaraku terkasih, bahwa ini cuma sementara saja. Ya, bukan sebaliknya hadirnya kita, saudaraku. Yesus juga mengajarkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menghadirkan damai, menghadirkan shalom, menghadirkan, saudaraku bahwa surga Allah murka terhadap manusia, terhadap dunia. Tetapi Yesus datang untuk mendamaikan, dan dia mengorbankan dirinya menjadi jalan pendamaian. Sehingga, saudaraku yang terkasih, setiap kutuk hukuman dosa itu ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Sehingga, saudaraku, maka sekarang Bapa surga tidak murka lagi terhadap manusia, karena semua murka itu telah ditimpakan kepadanya. Dan kita yang seharusnya mengalami murka itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Dan setiap kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami murka Allah lagi, tidak akan mengalami kematian yang kekal lagi, karena Kristus telah menanggungnya. Dan artinya juga, saudaraku terkasih, bahwa hadirnya saya dan saudara, dan kita mencontoh apa yang dibawa oleh utusan-utusan Tuhan ini, ya, bahwa hadirnya dia di mana dia berada, dia menguatkan para murid di sana. Hadirnya saya dan saudara di dalam sekumpulan orang percaya bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan, menguatkan satu dengan yang lainnya, supaya di antara mereka yang dalam kondisi apapun, yang dilemahkan oleh apa saja, baikkah seperti misalnya oleh karena kondisi yang dialami oleh seperti jemaat di Efesus ini, ya, atau juga misalnya kondisi lagi yang lainnya, berbagai macam situasi yang dihadapi, hadirnya kita menguatkan setiap kehidupan mereka. Dan saudaraku, di ayat yang kedua juga, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Ya, ia berangkat ke Makedonia. Ketika ia tiba di Makedonia, ia berjumpa dengan murid-murid di situ. Saudaraku, dikatakan firman Tuhan, ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan. Banyak nasihat ini nasihat yang menguatkan, nasihat yang memberikan pengharapan, nasihat-nasihat firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini selalu memberikan damai sejahtera, memberikan kesukaan bagi kehidupan kita. Kita yang telah dipenuhi dengan firman Tuhan, hati kita yang telah dipenuhi dengan firman Tuhan, harusnya oleh tuntunan Roh Tuhan, maka yang keluar juga dari mulut kita adalah nasihat-nasihat yang menghiburkan, nasihat-nasihat yang menguatkan, nasihat-nasihat yang memberikan pengharapan, nasihat-nasihat yang memberikan ketenangan, nasihat-nasihat yang memberikan kedamaian, menguatkan hati sesama umat Tuhan, supaya mereka boleh kuat di dalam Tuhan, supaya apapun kondisi yang dialami, mereka boleh tetap menguatkan setiap hatinya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, inilah kemauan Tuhan atas kehidupan kita, supaya hadirnya saya dan saudara, adanya kita dimanapun kita berada. Saudaraku terkasih, bahwa berarti di tempat tersebut saya juga mesti mencontoh apa yang telah dilakukan oleh utusan-utusan Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Mereka hadir, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap sesama orang percaya yang lainnya, terhadap sesama tubuh Kristus lagi yang lainnya. Ya, terhadap sesama. Karena saudaraku, kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Ya, kalau kita menabur dalam roh kita, ditulis dalam Galatia oleh Paulus, maka kita akan memenuhi hidup yang kekal. Kata firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Karena itu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Ya, artinya apa? Kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik seperti apa yang kita bisa lakukan? Salah satunya adalah menguatkan hati mereka, membangkitkan mereka, supaya mereka yang tinggal dalam keadaan kondisi apa saja, terpuruk oleh karena keadaan, oleh karena situasi, dilemahkan oleh situasi, dikhawatirkan, mengalami kekhawatiran oleh karena situasi yang mengkhawatirkan mereka, oleh karena mereka mungkin mendengar, melihat situasi yang ada, berita-berita yang ada, atau berbagai macam apa saja yang ada, dan itu yang melemahkan iman rekan sesama kita. Hadirnya kita, saudara, ke tempat itu, perbuatan baik seperti apa yang kita lakukan? Mengangkat mereka, membangunkan mereka, menguatkan mereka, maju di dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat di dalam rumah Tuhan, di mana Tuhan bawa kita yang telah terhimpun, yang telah dipanggil olehnya sampai sejauh ini, maka Dia tetap setia bagi kehidupan kita. Dan kita juga memberikan penerangan kepada mereka. Pada saat ini kamu dalam mengalami ujian ini, dalam menghadapi cobaan ini, Tuhan sepertinya berdiam diri.
Tapi bukan berarti ia tidak mendengar. Karena kalau kita lihat lagi dalam firman Tuhan, ada acap kali juga kita membaca bahwa Tuhan juga berdiam diri kepada umatnya. Berdiam diri bukan berarti dia tidak mendengar apa menjadi suara mereka, tapi tunggu waktunya Tuhan berkarya bagi kehidupan mereka. Dan itu juga berarti dibutuhkan supaya iman kita ini tetap kuat. Ya, iman kita ini tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang manggil kita tetap setia, sekali ia setia, selamanya, sampai selama-lamanya ia setia. Berikan sebuah pengharapan, berikan sebuah kata-kata yang mendorong, yang membangunkan kehidupan mereka, supaya mereka boleh bangkit di dalam Tuhan. Dan bangkitnya mereka itu artinya juga apa? Mereka melihat bahwa ada potensi ilahi yang Tuhan taruh atas setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bangkit dan tidak mengatakan bahwa sesungguhnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya sepertinya keadaan ini akan terus membuat saya lemah. Sehingga karena keadaan yang membuat saya lemah, akhirnya dia tidak bisa menyadari bahwa ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Yang Tuhan taruh di dalam tangannya dia. Yang Tuhan taruh dalam hidupnya untuk bisa mengerjakan, mengkaryakan sesuatu melalui hidupnya, melalui tangannya. Kenapa? Karena dilemahkan oleh keadaan yang ada. Karena dilemahkan oleh situasi kondisi yang ada. Dan hadirnya kita, saudara-saudaraku, ketajaman penglihatan rohani yang Tuhan berikan kepada Paulus memampukan ia melihat ada saudara-saudara seiman yang lagi lemah. Dia menguatkan mereka. Artinya dengan kekuatan firman Tuhan yang Tuhan bawa, dengan sendirinya saudara-saudaraku, maka utusan Tuhan ini datang mengatakan bahwa kamu boleh tinggal dalam keadaan demikian. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya masa depan buat kamu. Tuhan punya sesuatu yang harus kamu lakukan melalui hidupmu, melalui tanganmu. Dan jangan tinggal dalam keadaan demikian, supaya hadirnya juga engkau di mana, di tempatmu, di kotamu, ya, di daerahmu, di mana engkau berada, di rumah Tuhan, di mana saja engkau berada, hadirnya engkau di tempat itu, engkau juga bisa menghasilkan sesuatu melalui hidupmu. Karena Tuhan punya sesuatu yang besar melalui kehidupanmu. Oleh karena itu, jangan mau dilemahkan, jangan mau digelisahkan oleh situasi yang ada. Saudara-saudaraku, ketajaman penglihatan rohani ini yang Tuhan anugerahkan kepada Paulus. Saudaraku, karena ia sendiri telah mengalami bagaimana ia pernah lemah. Ia seorang yang baru percaya, dan ini saya katakan, ia seorang yang baru percaya, mencoba menggabungkan diri dengan para murid yang ada di Yerusalem. Tapi semua orang tidak percaya, para rasul tidak percaya, para murid tidak percaya. Tapi Barnabas melihat dia dan mulai memperkenalkannya kepada para rasul. Ini loh, dia seorang yang bagaimana mempertaruhkan hidupnya, yang telah Tuhan berjumpa dengan dia, menampakkan dirinya kepada dia, dan sekarang dia ada utusan, ada maksud Tuhan atas kehidupannya dia, dan dia telah tobat menjadi percaya, dan bagaimana dengan keberanian memberitakan firman Tuhan di Damsyik. Dan sudah ada maksud untuk membunuh dia di Yerusalem, maka mereka meloloskan dia sampai ke Tarsus. Manakala Barnabas ke Antioquia, maka saudaraku terkasih, Barnabas mencari Saulus di Tarsus. Ayo kita bersama-sama melayani. Ayo kita bersama-sama. Tuhan berikan potensi kepadamu, karunia kepadamu, saya karunia yang berbeda. Kita sama-sama melayani Tuhan. Ayo kita terkasih, dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, mari kita lihat terus. Saudaraku yang terkasih, bahwa tekan sekali lagi bahwa hadirnya setiap kehidupan kita, hadirnya saya dan saudara, berarti juga di mana kita berada memberikan kekuatan rohani kepada setiap rekan sesama anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, orang yang percaya, ya, supaya mereka boleh bangkit, mereka boleh kuat, kita boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling bergandengan tangan. Dia punya potensi, kau punya potensi, kita sama-sama. Dan siapa mengerjakan apa, dia akan menerima upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Baikkah yang menanam, baikkah yang menyiram, apa saja, masing-masing akan menerima upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Berarti kita harus menyadari semuanya. Jangan tinggal dalam keadaan dan jangan mau dilemahkan dengan situasi apa yang ada. Kuat, bangkit. Kita topang dalam kita support. Tuhan punya potensi atas hidupmu. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jangan merasa, jangan mengira bahwa saya tidak bisa berbuat apa, saya tidak bisa mengajarkan. Tidak, hadirnya engkau ada di mana. Itu yang saya katakan, baikkah dalam lingkup yang kecil, dalam yang menengah, ataupun yang besar. Di mana saja Tuhan tempatkan kita, apa yang kau mesti lakukan di tempat di mana Tuhan taruh hidupmu gitu loh. Berguna dan bermanfaat di tempat tersebut. Supaya saudaraku yang terkasih, rekan kita, saudara seiman kita, boleh kuat dan boleh maju dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang berguna, kita perhatikan. Di dalam ayat yang keempat, saudaraku, ini yang saya katakan bahwa, saudaraku, di mana Paulus hadir, maka ia bisa melihat potensi-potensi yang ada kepada murid-murid yang ada di tempat tersebut. Saudaraku, di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, situ kita bacakan. Ia disertai oleh
Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Titikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Saudaraku yang terkasih, seorang rasul yang begitu luar biasa yang dipakai Tuhan, ya, untuk mengadakan tanda-tanda yang besar dalam perjalanan misi. Bahkan seorang yang dipakai oleh hikmat Tuhan anugerahkan kepada dia untuk juga menulis surat kepada banyak jemaat, ya, yang ada pada saat itu, dan juga sampai pada hari ini, saudaraku, menjadi sebuah landasan pengajaran yang begitu kuat bagi gereja yang ada pada hari ini, pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, tahukah kita, saudaraku, seorang rasul yang begitu hebat ini ditulis oleh firman Tuhan bahwa, saudaraku, ada rekan-rekan juga yang menyertai dia, ada rekan-rekan sepelayanan yang membantunya. Ya, artinya apa, saudaraku? Ia tidak bisa bekerja sendiri. Ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk menolongnya. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka ini adalah rekan-rekan sekerja. Kalau kita melihat, misalnya kita baca di sini, saudaraku terkasih, Sopater, ya, anak Pirus dari Berea. Ya, saudaraku, ini dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika. Jadi Aristarkus dan Sekundus itu dari Tesalonika. Gaius dan Timotius dari Derbe. 2 orang dari Asia, yaitu Titikus dan Trofimus. Ya. Apa kita katakan, saudaraku terkasih, manakala Paulus ada di kota-kota ini, saudaraku, Paulus bisa melihat ada potensi kepada murid-murid ini. Ya, kepada murid-murid Kristus ini. Dan potensi yang dilihatnya itu, saudaraku, maka berikutnya, saudaraku terkasih, ia merekrutnya menjadi rekan sekerja. Ya, dan mereka yang membantu Paulus dalam banyak hal. Mereka yang menolongnya dalam banyak hal. Membantunya. Paulus seorang diri tidak bisa bekerja. Tuhan bawa ada rekan-rekan yang bekerja bersama dengan dia. Itu sama-sama. Dia menjadi seorang rasul yang besar, tetapi juga ada yang membantunya dia. Ada yang menolongnya dia. Nah, saudaraku, di dalam surat-suratnya, saudaraku kita mau lihat bahwa dia menyebut ini adalah kawan-kawan sekerja. Ketika, saudaraku, penulis firman Tuhan menulis dan menyampaikan orang-orang ini dan juga Paulus, berarti mereka punya sesuatu, mereka punya nilai, ya, yang dilakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, saudaraku, mari coba kita akan lihat dan kita amati bahwa, sehingga sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita tidak bisa boleh menilai diri kita bahwa saya tidak bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk tempat, untuk kumpulan di mana saya berada. Tetapi, saudaraku yang terkasih, Tuhan punya rencana yang begitu indah bagi kita. Ya, perbuatan sekecil apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita sudah baca, memberi air sejuk secangkir saja kepada orang benar karena ia adalah muridku. Yesus berkata, ia tidak akan kehilangan upahnya. Menyambut nabi sebagai seorang nabi, ia akan memperoleh upah nabi. Ya, saudara terkasih, maka kita perhatikan bahwa beberapa orang yang disebutkan oleh Paulus ini, saudaraku, menolongnya dalam banyak hal. Sehingga itu yang kalau kita jumpai dalam surat-surat Paulus, bahwa ia tidak bermegah oleh karena penyataan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Karena ada orang-orang yang Tuhan bawa pada dia. Maka selain Tuhan memberikan juga duri dalam dagingnya, saudaraku, maka ia juga bisa melihat bahwa ada orang-orang yang telah Tuhan bawa untuk menopangnya dia, ya, dalam berbagai bidang, sehingga mereka bersama-sama bekerja. Saya akan coba bacakan kepada kita, misalnya di dalam Roma pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-23. Roma pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-23. Salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerjaku, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Saudaraku, disebutkan temanku sekerja, Timotius, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater. Ya, teman-temanku sebangsa.
Di situ juga ada Tertius yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius. Ya, saudara, di sini sebutkan adalah Gaius dari Derbe dan Timotius dari Derbe, teman sekerja. Timotius ini seorang muda yang punya kelemahan, yang punya ketakutan akan dirinya, tidak percaya diri dengan pribadinya dia. Sehingga Paulus pernah mengatakan bahwa jangan menganggap seorang pun engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Artinya apa? Jangan rendah diri. Di Korintus juga mengatakan bahwa manakala Timotius datang kepada kalian, janganlah seorang pun menganggap ia rendah. Terimalah dia. Artinya apa? Dia punya kelemahan. Paulus mengatakan kepada dirinya ini, Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh takut yang Tuhan berikan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan damai sejahtera. Jangan tinggal dalam keadaan. Dia seorang yang berasal dari Derbe, ya. Dan saudaraku, dilahirkan dan Paulus yang menjadi bapa orangnya. Saudaraku, berikutnya setelah menjadi rekan sekerja Paulus dalam berbagai pelayanan misi, saudaraku, akhirnya kepada Timotius ini, saudaraku, dipercayakan untuk memegang pelayanan, ya, yang ada di Efesus, ya. Dan saudaraku, ada surat-surat penggembalaan yang ditulis oleh Paulus kepadanya. Saudaraku, di situ juga disebutkan Gaius dan Gaius, ya, Timotius dari Derbe dan Gaius. Gaius ini disebutkan adalah yang memberi tumpangan kepadaku, yang menyambut dia. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa ketika Paulus ada di Korintus, maka ada Aquila dan Priscilla juga yang memberikan tumpangan, yang melayani dia. Bahwa ketika hadirnya Paulus di mana di kota untuk memberitakan Injil, maka dia juga perlu butuh tumpangan. Dia juga butuh tempat untuk beristirahat, untuk menyegarkan dirinya. Dia butuh juga kekuatan fisik. Dia butuh juga untuk persiapan untuk pelayanan berikutnya. Saudaraku, ada saja orang yang Tuhan bawa. Dan saudaraku, ini disebut oleh Paulus sebagai rekan-rekan sekerja. Aquila dan Priscilla disebutnya sebagai orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dan juga disebutkan bahwa Gaius yang memberi tumpangan. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal 13 mengatakan, dan janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang lain, karena berapa orang tanpa menyadarinya menyambut malaikat-malaikat. Ya. Saya akan bacakan buat kita di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara terkasih, ini sesuatu yang luar biasa. Menjamu malaikat-malaikat. Malaikat datang. Dan saudaraku, bahwa ketika memberikan tumpangan, nah kita sudah pelajari bahwa, saudaraku terkasih, Rahab yang menyambut pengintai, ya, dan melayani mereka dengan baik, maka keselamatan terjadi kepada Rahab dan seisi keluarga. Terhisap masuk ke dalam keluarga silsilah Yesus Kristus. Dan saudaraku, akhirnya ketika dia menikah dan ketemu dengan Salmon, maka saudaraku melahirkan keturunan yang luar biasa. Demikian juga seorang perempuan Sunem yang melayani Nabi Elisa. Berapa kali ia singgah ke situ, maka ia menyambutnya. Bahkan ia membuatkan sebuah kamar di atas loteng rumahnya. Memberikan di situ ada meja dan juga tempat tidur, supaya manakala ada hamba Tuhan ini datang dalam pelayanan pekabaran Injil sebagai nabi Tuhan pada saat itu, maka ia boleh beristirahat di atas, menyegarkan dirinya, dan bisa melanjutkan lagi untuk hari selanjutnya. Saudara terkasih, maka kita tahu apa yang Tuhan lakukan kepada perempuan Sunem tersebut. Saudara terkasih, bahwa saudaraku, maka ini juga yang dilakukan oleh Gaius, ya, teman sekerja daripada Paulus, memberikan tumpangan, menolongnya. Ya, di berbagai tempat saudaraku ada orang-orang Tuhan bawa, ada teman-teman sekerja yang Tuhan bawa. Dan bukunya kita lihat lagi di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Efesus 6 ayat ke-21. Supaya kamu juga mengetahui kepada keadaan hal ihwalku, maka Titikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Ya, di sini disebutkan Titikus. Titikus ini adalah dari Alkitab penuntun, saudara-saudaraku, Alkitab penuntun hidup pergumulan. Ini adalah orang yang sama yang diceritakan oleh Kisah Rasul pasal 20 ayat 4. Dan saudaraku, di sini Paulus menyebutkan dia salam bahwa ini Titikus, ini adalah saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan beritahukan semuanya kepadamu. Paulus mengakui bahwa ia adalah seorang pelayan yang setia.
membantu Paulus dalam banyak hal. Bahkan di tempat di mana setiap kepercayaan Tuhan berikan kepada dia, ia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Ya, saudaraku, dan berikutnya lagi, Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Saudaraku, jadi inilah rekan-rekan sekerja yang Tuhan bawa, yang menjadi bersama-sama menolong Paulus dalam pelayanan perjalanan misi yang dia lakukan. Bahwa ada orang-orang yang Tuhan bawa. Bahwa ketika Paulus ada di mana dia bisa melihat potensi yang ada pada mereka, saudara-saudaraku, akhirnya mereka bertobat, mereka dipercaya, dan sekarang Paulus, saudara-saudaraku yang terkasih, mementor mereka, mempersiapkan mereka, dan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan mereka ini yang disebutkan oleh Paulus, mereka ini teman-teman sekerjaku. Mereka menolong saya dalam banyak hal. Ketika saya di sini, rasa-rasanya sebagai seorang manusia, saya tidak mampu menghadapi ini. Tapi ada rekan-rekan yang memberikan support moral kepada saya. Saudara terkasih, kita harus jujur juga mengakui bahwa saudara terkasih, bahwa kita ini adalah manusia makhluk sosial. Ketika ada beban pergumulan yang begitu berat kita hadapi, dan manakala ada saudara-saudara seiman yang mendukung, yang mensupport kita, yang hadir, saudara itu memberikan kekuatan moral yang luar biasa kepada kita, yang memberikan dukungan kepada kita bahwa sesungguhnya bahwa ada orang-orang yang peduli yang Tuhan bawa untuk melihat saya, saudaraku terkasih. Saya yakin, percaya bahwa ada begitu banyak hal juga yang kita alami terkadang, saudaraku, dan dengan adanya support ini, saudaraku, adanya rekan-rekan ini memberikan dorongan moral kepada setiap kehidupan kita, dan itu juga yang dialami oleh Paulus. Ada rekan-rekan yang Tuhan bawa. Dan saudaraku, Paulus mengatakan, melihat kepada mereka bahwa jangan tinggal dalam keadaan yang lemah. Jangan tinggal terus dilemahkan oleh situasi. Timotius, jangan sampai kau dilemahkan oleh karena engkau mengatakan aku punya kelemahan. Jangan tinggal dalam keadaan itu, engkau harus bangkit. Dan sekarang jangan seorang pun engkau menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan. Tuhan juga memakai hidupmu. Dan demikian juga yang lainnya. Saudaraku, ini adalah rekan-rekan sekerja yang luar biasa yang Tuhan pakai. Saudaraku, saya ingin katakan apa kepada kita, saudaraku, ada saja orang-orang di sekitar kita yang Tuhan bawa untuk terus boleh mendukung setiap kehidupan kita. Ya, akan terus mendukung kita dalam berbagai banyak bidang. Baikkah juga khususnya di dalam doa, terus mensupport, mendoakan kita. Sebagaimana Paulus juga berdoa bahwa, dan kepada aku juga berdoa untuk aku, supaya kepada aku dikaruniakan keberanian untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. Itu tulis dalam Efesus. Ya, bahwa dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu dalam roh untuk orang-orang kudus dan juga kepadaku. Yang mengakui bahwa minta supaya ada topangan doa dari orang-orang percaya. Dan kita juga percaya betul. Ada saudara-saudara seiman kita, ada umat Tuhan, ada sesama rekan-rekan sepelayanan, rekan hamba Tuhan yang terus mensupport, mendukung kita dalam doa, sehingga saudaraku, kita boleh tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Dan ada juga orang-orang yang Tuhan bawa untuk menolong kita dalam banyak hal, supaya kita boleh bangkit dan mengatakan bahwa kita juga, saudaraku, sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, artinya juga kita juga mau lihat dari yang lainnya, bahwa sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa saya bagian apapun yang saya lakukan, bagian apapun yang Tuhan berikan kepada saya di dalam rumah Tuhan, di mana saya berada, saudara, lakukan, pegang itu yang ada pada kita. Tuhan juga memakai itu semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini saya katakan bahwa giatlah selalu, Paulus mengatakan, giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Bahwa inilah perkataan juga yang dikatakan, saudaraku, berarti ini juga disampaikan untuk memotivasi, untuk menguatkan jemaat Tuhan yang ada, para murid yang ada. Tetap teguh, jangan mau digoyang. Tetap teguh dalam iman, beri kuat dan teguh dalam iman. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bahwa artinya perkataan-perkataan nasihat ini yang ditulis dalam surat-suratnya, itu artinya juga perkataan seperti itu juga lah yang disampaikan, yang dinasihatkan juga kepada setiap murid Tuhan yang ada, supaya mereka tetap kuat, berdiri teguh, karena tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah mereka tidak sia-sia gitu. Itu yang menguatkan, itu yang memberikan harapan. Itu yang berikan pengharapan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan, di mana kita berada, hadirnya kita di mana, baik di tengah keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di rumah Tuhan, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita, maka apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa kerjakan. Saudaraku, kita tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak bisa berbuat apa. Lakukan semuanya. Tuhan kasih potensi kepada kita, menguatkan satu dan yang lain, membangun satu dan yang lainnya, membawa sesama kita, menasihatkan mereka untuk teguh, dan juga terus mari kita bersama-sama juga terus untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepadanya, bawa hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa
Waktu yang ada pada hari ini begitu singkat, karena itu kita mau lebih giat lagi bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini dimanapun kita berada, doa kita semuanya supaya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, terus memampukan kita, supaya hadirnya kita di mana, saudara terkasih, kita mengetahui persis bahwa saya mesti membawa apa di mana saya berada. Dan saudara-saudaraku, kita juga menyadari bahwa, kita tahu juga bahwa ada setiap potensi-potensi yang Tuhan taruh bagi setiap kehidupan kita di dalam rumah Tuhan, untuk kita boleh bekerja bersama-sama. Dan saudaraku, saya ingin katakan juga bahwa ada saudara-saudara seiman, ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk juga terus mensupport kita. Mungkin pada hari ini kita begitu mengalami banyak tantangan, pergumulan dari berbagai pihak. Ada mungkin yang seperti ditimbulkan oleh Demetrius, saudaraku yang terkasih, tetapi kita tahu, yakinlah kita percaya saudara terkasih bahwa ada juga orang-orang yang terus akan mensupport, mendukung setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak boleh dilemahkan oleh apapun. Tetap maju, tetap pegang teguh apa yang ada pada setiap kehidupan kita. Mari kita terus bersama-sama melaksanakan setiap tugas dan panggilan yang Tuhan telah berikan, percayakan bagi setiap kehidupan kita di mana kita berada. Dalam setiap kapasitas memberikan kepada kehidupan kita. Karena apa? Besarlah upah yang menanti setiap kehidupan kita. Saya berdoa pada malam hari ini bagi kita semuanya, supaya Tuhan terus memberi kekuatan kepada kita untuk kita maju melangkah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Memberkati kehidupan kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan. Dan sudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kembali datang dalam setiap hidup kita, mengingatkan kita dan kembali mendorong setiap pribadi kita bahwa mari kita memberi hidup kita lebih lagi untuk setia dalam melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam pekerjaan Tuhan, jadi mari kita tidak sia-sia lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan terus bekerja sampai Tuhan datang kali yang kedua, biar dia mendapati kita setia melayani Dia. Mari sama-sama sebelum kita masuk doa, kita akan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang memilih hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
menepis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami bersyukur Tuhan kepadamu malam hari ini. Amin. Makasih malam hari ini kami kembali ada ya Tuhan, bersama-sama memuji muliakan Engkau, bahkan juga bersekutu kembali dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu atas apa yang Tuhan terus lakukan bagi kami. Biar semua kami ya Tuhan, umat-Mu, murid-murid-Mu yang telah Kau panggil keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, terus beroleh kekuatan daripada-Mu, boleh penghiburan, sukacita oleh Roh Kudus yang telah Tuhan anugerahkan, berikan bagi kami, sehingga kami boleh kuat melangkah untuk melihat jauh ke depannya Tuhan, melihat dan meraih setiap janji-janji-Mu di dalam kekekalan, bahwa ada pahala, ada upah yang Tuhan siapkan bagi kami. Dan itulah sebabnya berarti selama waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk ada di atas ya Tuhan bumi ini Tuhan, berarti itu selama itu bagi kami ya Tuhan, untuk juga terus Tuhan mengerjakan, melakukan setiap tugas panggilan yang telah Kau berikan, taruh bagi setiap kami. Dimanapun Tuhan bawa, tempatkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ada tugas, ada pekerjaan yang harus kami kerjakan ya Tuhan. Tuhan, ini kami ya Tuhan. Tuhan, seluruh umat-Mu juga Tuhan yang ada. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan juga ada. Supaya tidak dilemahkan oleh situasi, oleh kondisi, atau berbagai macam apa saja Tuhan yang ingin melemahkan kami Tuhan. Supaya kami juga maju melihat ya Tuhan terang Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa ada rekan-rekan Tuhan, ada umat-Mu, ada rekan-rekan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang juga terus mendukung kami, mensupport kami Tuhan dalam berbagai macam hal Tuhan. Baik ya Tuhan, melalui super secara rohani dalam doa, dan juga dukungan-dukungan yang lainnya Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat bersama-samanya Tuhan. Bahkan juga rekan sesama umat-Mu juga Tuhan, Engkau juga terus membawa untuk juga bersama-sama Tuhan, mensupport satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga semuanya boleh kuat di dalam Engkau, kokoh dalam iman percaya kepada-Mu ya Tuhan. Makasih kati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, bahkan semua yang ada sama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Kau Tuhan tahu, mengetahui setiap keberadaan mereka, kehidupan mereka Tuhan. Dan supaya hadirnya setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan, kami juga terus Tuhan memberi dampak, membawa ya Tuhan terang Tuhan dimanapun kami berada, baik di lingkungan ya Tuhan, di tempat yang skop yang kecil, yang menengah ataupun yang besar. Umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu hadir ya Tuhan, untuk juga memberi dampak ya Tuhan bagi tempat di mana kami berada. Dan juga Tuhan, untuk juga ikut bersama-sama Tuhan dengan pemerintah kami, bangsa kami pada hari ini Tuhan, dalam ya Tuhan penanganannya Tuhan, dampak ya Tuhan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ya Tuhan, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial Tuhan. Tolong Allah turut berkarya bekerja di dalamnya Tuhan, sehingga semuanya boleh dapat Tuhan berjalan dengan baik Tuhan. Dan apa yang Tuhan menjadi tujuan, target-target yang sudah dicanangkan oleh ya Tuhan pemerintah kami, bersama dengan semua bidang-bidang dalamnya, dan juga bersama juga dengan anak-anak semuanya Tuhan, oleh anugerah pertolongan Tuhan boleh dapat tercapai ya Tuhan. Dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan terjadi dalamnya. Dan setiap planning, setiap rencana juga yang dirancangkan oleh pemerintah kami ke depan Tuhan, tolong di dalamnya juga ada anak-anak-Mu Tuhan, ada umat-Mu Tuhan, ada hamba-hamba-Mu Tuhan. Tolong semuanya Tuhan, berkati setiap perjuangan mereka Tuhan, berkati setiap perjuangan juga seluruh ya Tuhan komunitas-komunitas yang ada ya Tuhan di bangsa ini Tuhan, sehingga semuanya bergandengan tangan bersama-sama ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada saat ini, kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dan juga berdoa secara khusus Tuhan buat umat-Mu, buat gereja-gereja-Mu juga Tuhan, yang sudah mulai menjalankan Tuhan ibadah di tempat mereka, di berbagai tempat, dengan menjalankan protokol kesehatan Tuhan. Tolong, dan juga rekan-rekan hamba-hamba juga yang lain yang segera juga mulai dalam minggu ke depan ini akan juga mulai menjalankan Tuhan. Tolong juga ya Tuhan, campur tangan Tuhan boleh kerja, sehingga umat-Mu, hamba-hamba-Mu kembali juga beribadah ya Tuhan kepada Tuhan. Dan kami berdoa pertolongan Tuhan boleh hadir bagi setiap umat-Mu, gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami akhiri perenungan malam kami pada malam ini. Tuhan boleh berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini dan shalom.